Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Silvanya. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Selamat mempersiapkan momen Natal. Hari ini kita akan kembali membahas mengenai The Seven Words of Christmas, atau 7 kalimat atau 7 hal mengenang Natal, atau berbicara mengenai Natal. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya segala yang baik dalam hidup kami, semua datang dari Tuhan. Dan kami percaya lebih lagi Tuhan mau tambah-tambahkan yang baik, Tuhan mau berikan yang baik dalam kehidupan kami. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan kuasanya. Siapapun yang menonton renungan singkat ini, biar setiap mereka boleh diberkati Tuhan sepanjang hari ini, menikmati kasih anugerah kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Keluarkan Alkitab saudara, kita masuk ke dalam bagian kelima dari 7 perkataan atau 7 hal mengenai Natal. Kemarin kita membahas mengenai guidance atau tuntunan. Hari ini kita akan membahas pada Injil Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Alkitab katakan bagian yang kelima, The Seven Words of Christmas, 7 kalimat 7 hal mengenai Natal. Yang kelima adalah kesukaan besar. Hari-hari ini sukacita orang sedang berkurang. Hari-hari ini damai sejahtera orang sedang mengalami kehilangan. Karena pandemi selama 2 tahun ini meriset banyak kehidupan orang. Pandemi mengubah setiap cara kita hidup. Pandemi bahkan membuat kita menyadari bahwa setiap segala sesuatu yang dibangun bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang datang dari dunia sementara, yang datang dari Tuhan adalah kekal adanya. Tapi tahukah saudara, sukacita yang Tuhan berikan sangat berbeda dengan sukacita yang dunia tawarkan. Bahwa sukacita yang dunia tawarkan adalah sementara. Sukacitanya seasonal, saudara. Kalau saudara pergi ke Dufan atau pergi ke tempat area rekreasi, saudara di sana mengalami sukacita, mengalami senang-senang. Tapi ketika saudara pulang, sukacitanya nggak ikut pulang ke rumah kan? Atau kalau saudara kumpul sama teman-teman, saudara ketawa-ketawa, having fun, ngabisin waktu sama-sama, merasa bahagia banget. Tapi ketika sampai di rumah, biasanya sukacitanya segera habis. Ada banyak orang bahkan, mohon maaf, di tengah-tengah temannya lagi ketawa-ketawa, lagi bahagia-bahagia. Dia tiba-tiba walaupun dia tertawa, walaupun dia tersenyum, tapi di dalamnya drain, di dalamnya kosong, di dalamnya empty. Kalau memang itu yang saudara alami, artinya kabar baik ini untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua. Bahwa dikatakan firman Allah mengatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Sama-sama bilang sama saya, ada kesukaan besar disediakan Tuhan bagi saya. Hari ini kita akan belajar saudara, kesukaan besar apa yang Tuhan sediakan di hari Natal ini saudara. Dikatakan bahwa sebagai orang percaya, Tuhan telah menyediakan sukacita yang besar. Bahkan Alkitab katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama yang dunia berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, kuatkanlah hatimu, aku akan segera datang. Firman Allah mengatakan bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala akal pikiran manusia. Bagaimana Yesus bisa di atas kayu salib bisa tetap mengampuni? Bagaimana Yesus di tengah-tengah hinaan, cacian, di tengah-tengah hukuman salib yang mendera dia tetap dapat mengampuni dan tetap dapat mengasihi. Saya percaya orang Kristen adalah orang yang bisa berduka cita tapi tetap bersuka cita. Saya ulang sekali lagi, orang Kristen adalah orang yang tetap bisa mengalami duka cita, bisa mengalami kesedihan, bisa mengalami masalah, pasti akan menghadapi tantangan, tapi tetap bersuka cita. Sekalipun keadaannya buruk, kita tahu bahwa sukacita kita bukan berasal dari luar, Sukacita kita berasal dari dalam. Sekalipun di luar keadaan yang gak menyenangkan,
Kita tahu kalau dalam kita benar, dalam kita ada Yesus, kita tahu kebenaran ini, kita berdiri di atas firman-Nya, saya percaya kau akan melihat hari depan yang indah dan luar biasa. Agar damai Natal ini, agar sukacita Natal ini masuk ke dalam hatimu, masuk ke dalam pikiranmu, menguasai kehidupan saudara, agar kita akan menutup tahun ini menyambut Natal, menyambut kelahiran Kristus dalam hidup saudara dan saya dengan sukacita yang besar. Terus komentar di bawah sini, sukacita apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, atau bagaimana saudara mengalami masa-masa sukar dan saudara tetap dapat bersukacita. Satu hal yang saya percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Nya dan menjadi pelaku firman, saya percaya keadaan boleh sukar, keadaan boleh sulit, tetapi kekuatan dari surga, sukacitaku ada di dalam Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan, itulah yang aku nantikan. Ketika saudara bersukacita karena Tuhan, ketika saudara bersukacita karena firman-Nya, ketika saudara bersukacita karena janjinya, maka penggenapan firman Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang yang saudara kenal, agar bukan hanya saudara diberkati, tapi siapapun yang menonton juga diberkati, dan saudara boleh menjadi saluran berkat. Saya berdoa agar sepanjang hari ini damai sejahteranya, sukacitanya, shalomnya memerintah dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang punya surga, crazy love with you and with you. Bye-bye.